bersama saya Elisa Bimantia Bella, NIM 2041050200082 dari semester 3 dari kelas Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi. Saya akan menanggapi video yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Pada video kali ini saya akan menanggapi atau akan membahas secara lebih dalam mengenai ekonomi dua sektor atau disebut juga dengan ekonomi tertutup tanpa. Pertama ialah pengertian ekonomi dua sektor. Merupakan perekonomian yang berdiri atas dua interaksi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dua pelaku interaksi ekonomi ini dipandang sebagai aktivitas yang paling sederhana karena hanya mementingkan interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dan tidak ada campur tangan dari pemerintahan dan luar negeri. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan subjek baik perorangan maupun badan atau organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Interaksi pelaku ekonomi dalam ekonomi dua sektor ini dibedakan menjadi dua corak kegiatan ekonomi. Yang pertama, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian subsistem. Dan yang kedua ialah melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam ekonomi subsistem. Rumah tangga berperan sebagai konsumen yang terdiri atas individu, keluarga, dan kelompok. Sedangkan perusahaan berperan sebagai produsen yang terdiri atas usaha yang bersifat menetap dan beroperasi dalam suatu wilayah untuk memperoleh laba. Selanjutnya ialah diagram ekonomi dua sektor. Bisa dilihat, ekonomi rumah tangga berperan sebagai produksi yang diperlukan oleh sektor perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor yang dapat didapatkan dari rumah tangga berupa tenaga kerja, modal, dan penyediaan persewaan seperti gedung atau tanah. Sebagai balas jasa atas penyediaan faktor produksi tersebut, sektor perusahaan harus membayar pada sektor rumah tangga dalam bentuk gaji atau upah, sewa, dan dividen. Ialah aliran pendapatan dalam ekonomi dua sektor, yaitu ada 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga. Yang kedua ialah sektor sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Yang ketiga ialah sisa pendapatan sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang terakhir, pengusaha yang ingin memiliki investasi akan meminjam tabungan sektor rumah tangga yang telah dikumpulkan dari institusi-institusi. Ialah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga merupakan faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran konsumsi. Jadi, jika pendapatan rendah, maka rumah tangga harus mengambil di tabungan untuk pengeluaran konsumsi. Misalnya, pendapatan kita 100, sedangkan pengeluarannya adalah 200, maka kita akan mengambil dari tabungan untuk memenuhi pengeluaran konsumsi tersebut. Jika pendapatan tinggi, maka sisa konsumsi akan ditabung oleh sektor. Ialah kecondongan menabung. Dibagi menjadi dua, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Yang pertama ialah kecondongan menabung marginal, yaitu perbandingan di antara pertumbuhan tabungan dengan pertambahan impossible income. Yang kedua ialah kecondongan menabung rata-rata, menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disponible. Yang selanjutnya ialah kecondongan mengkonsumsi. Ada dua. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal, yaitu merupakan pertandingan pertumbuhan konsumsi yang dilakukan dengan perolehan impossible income. Yang kedua ialah pendapatan mengkonsumsi rata-rata, merupakan bandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable. Adalah fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yakni suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Sedangkan fungsi tabungan merupakan fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan disposable income. Dengan fungsi tabungan itu adalah investasi. Investasi merupakan pengeluaran oleh penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi.
guna menambah kemampuan barang dan jasa atau barang produksi dalam perekonomian. Selanjutnya ialah faktor-faktor penentu dalam investasi. Berikut ada 4. Yang pertama ialah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga ialah kemajuan teknologi. Dan yang terakhir ialah tingkat pendapatan nasional dan pendapatannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.